yang subkutan. Ya, yang subkutan kita sekarang ya seperti biasa, apa yang kita lakukan pertama kali kita menyapa dan memperkenalkan diri kepada dokter penguji. Selamat siang dok, nama saya Dr. Hudaimi. Hari ini saya akan melakukan penyuntikan obat subkutan. Diizinkan atau tidak? Kalau sudah diizinkan, kita langkah berikutnya adalah mencuci tangan dengan menggunakan air mengalir, kemudian dengan sabun, kemudian dibilas dengan alkohol 70%. Kemudian masuk ke dalam langkah tindakan, langkah persiapan alat. Langkah persiapan alat kita mulai dari ini satu buah meja dorong, kemudian ada satu buah nail beacon, satu buah kain pengalas atau kain perlak, lalu kemudian kom yang berisi kapas alkohol, ya kita taruh sini, lalu kemudian alkohol 70%, kemudian obat di dalam vial, ini Aquades di dalam vial, beserta obat di dalam vial. Ya, jadi ini bedanya vial ini kalau ampul yang seperti ini, ya. Kemudian kita taruh di sini. Kemudian apa yang kita ambil? Kita ambil ini kain kasa steril sebanyak 2 buah saja. Jadi kita cuma butuh 2 buah saja. Lalu kemudian plester, lalu kemudian squid, lalu kemudian jarum steril. Oke, lalu kemudian di sini ada bak suntik, lalu di sini ada bak instrumen yang isinya adalah gunting dan pinset. Lalu kemudian ada korentang di dalam tromol, sama ada handscoon. Nah, kamu di dalam persiapan alat, kamu nggak harus siapin handscoon, gunting nggak perlu siapin, hanya disebutin saja. Kenapa? Karena nanti di dalam langkah sterilisasi baru kita masukin, ya. Jadi nggak perlu ini. Jadi kadang ada yang boleh dibilang handscoonnya dinaikin ke sini, silakan, nggak ada masalah. Ya, jadi kalau saya sih lebih enaknya sebutin aja. Kemudian langsung masuk ke dalam langkah sterilisasi. Langkah sterilisasi dimulai dari apa? Kita ambil buka bak instrumennya, kita ambil alkohol 70%, kita guyur secukupnya, ya, lalu kemudian kita bakar, tunggu beberapa saat. Kalau apinya sudah mulai mengecil, tutup setengah. Setelah apinya mati, tutup semuanya. Kemudian kita buka bak suntik, kita ambil kain kasa, ya, kita buka seperti ini. Kita ambil korentang di dalam tromol, kemudian kita ambil ini, kita buka, ya, kita buka seperti ini, kita lebarkan. Nah, ini kita taruh sini lagi. Ambil sini, ke sini, ya, ambil sini, kita taruh di sini. Oke, nah setelah itu kita taruh sini. Apa yang kita lakukan? Kita ambil gunting, ya, kita taruh sini, lalu kemudian kita ambil pinset. Oke, lalu kemudian karena ini sudah pegang ini, kita pegang. Ambil handscoon, ya. Setelah ambil handscoon, kita taruh di sini. Kemudian kita ambil apa? Squid. Squidnya kita kencengin dulu, kita buang udaranya, lalu kemudian kita masukkan. Nah, kita taruh sini. Lalu kemudian kita ambil jarum steril. Ini nggak perlu diapa-apain, langsung buka aja, langsung didorong, ya. Oke. Kita taruh sini. Lalu langkah selanjutnya yang kita ambil adalah kita ambil pinset. Ya, kalau tadi kan langsung ke obat, kita ambil pinset. Pinset ini gunanya untuk apa? Untuk membuka Aquades dan vial, Aquades dalam vial dan obat. Karena nanti biasanya dia akan ketutup. Nanti kamu congkel sedikit, kamu pegang, kamu jepit, lalu kamu puter kayak pembuka kaleng gitu ya. Oke, kemudian taruh sini, kemudian ambil sini, kamu juga jepit, lalu dibuka di sini. Oke, setelah semuanya terbuka, apa yang kita lakukan? Kita ambil kapas. Nah, ini kamu boleh ambil pakai ini, boleh juga enggak. Ya, karena ini kalau udah nggak dipakai, kalau kamu mau pakai silakan, kamu pencet ini, kamu peres, kamu gini. Atau kalau kamu nggak mau pakai ini, kamu bisa taruh ini di sini. Kemudian kita ambil kapas alkohol, kita peres kapasnya, lalu kemudian kita lakukan desinfeksi. Ya, sama dari dalam keluar, taruh. Kemudian kita ambil lagi ini, ya kan? Kita peres lagi, kemudian kita lakukan ini dari dalam ke luar. Oke. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Kita ambil squid. Kita ambil squid, kita pegang squidnya, ya. Lalu kemudian kita buka squidnya, ya. Kemudian kita ambil udara sebanyak 1 cc seperti ini. Lalu kemudian kita ambil, kita masukkan ke dalam Aquades, lalu kita hempaskan, lalu kemudian kita ambil Aquadesnya seperti ini, ambil secukupnya aja.
Kenapa? Biasanya obat di dalam vial itu enggak dalam bentuk cair seperti ini. Biasanya dalam bentuk bubuk, ya, atau dalam bentuk kayak tablet gitu ya. Jadi bulat seperti itu. Ya, jadi tidak, karena kita perlu Aquades untuk melarutkan. Kemudian kita ambil ini, kita masukkan Aquadesnya, kemudian kita semprotkan, lalu kemudian kita cabut, lalu kemudian kita kocok-kocok. Setelah kocok-kocok, setelah semuanya larut, nah kemudian kita jangan lupa kita ambil lagi apa? 1 cc udara, kemudian kita masukkan ini ke dalam sini, ya. Kemudian kita lihat ya, ini aja dia udaranya itu terlalu ini banget di dalam, ya. Kemudian kita tarik. Ya, kita tarik secukupnya. Oke, kita tarik secukupnya. Kemudian kita tutup ininya. Ya, kita tutup. Kemudian kita putar. Ya, kita taruh sini. Lalu kemudian kita ambil squid yang baru. Kita pegang squidnya. Ini kita taruh lagi. Kemudian kita putar di sini. Setelah diputar, apa yang kita lakukan? Kita membuang udara, ya. Kalau ada udara di sini kita sentil-sentil semuanya. Kalau ada ini kita tekan sampai menuju kepada tuh keluar di ujung sini, ya. Kalau udah keluar seperti ini tuh udah turunkan keluar, berarti sudah aman. Ini obat kita sudah siap, kita taruh di sini. Ini kemudian kita tutup, ini juga kita tutup, lalu kita bawa ke meja pasien, ya. Di meja pasien apa yang kita lakukan? Seperti biasa, kita memperkenalkan diri. Pak, selamat siang. Nama saya Dr. Robert yang bertugas pada siang hari ini. Kita pastikan lagi nama dan usianya. Bapak betul namanya ini, umur sekian. Nah, setelah itu, Pak, saya akan jelaskan prosedurnya. Hari ini saya akan menyuntikkan obat ke bawah kulitnya Bapak. Ya, nanti saya akan suntikan menggunakan jarum suntik. Bapak, nah sekarang kemudian kita persiapkan lingkungan, tutup pintu, tutup tirai, atur pencahayaan. Setelah itu kita tanya, Pak sudah siap atau Bu sudah siap? Kemudian langkah yang akan kita ambil, langkah penyuntikan adalah yang pertama adalah menentukan lokasi penyuntikan. Lokasi penyuntikan adalah di bagian volar lengan bawah. Lihat ya ini, lihat ya lengan kan gini, ini lengan bawah, ini lengan atas, benar nggak? Ya kan, ini lengan bawah. Maka lengan bawah ini bagian volarnya di mana? Tuh di sini. Lihat ya yang banyak suntikan. Ya, jadi di sini. Ini bagian volar lengan bawah. Oke, setelah kita sudah menentukan lokasi penyuntikannya, kemudian kita buka kain perlat, kita kita berikan pengalas, pasang kain pengalasnya. Kemudian jangan lupa setelah pasang kain pengalas, siapkan plester. Ya, kemudian kita tempel sini plasternya. Kemudian kita buka ininya, pom kapas, lalu kemudian kita buka suntik, kemudian kita ambil handscoon, ya, kita ambil handscoon, ini kita ambil handscoon, kita pasang handscoonnya, oke, kita pasang handscoonnya, oke, setelah itu kita ambil kita ambil kain pengalas, kapas alkohol, kita peras, kita lakukan desinfeksi dari dalam keluar dengan diameter secara sirkuler dengan diameter 3 sampai 5 cm. Kemudian kita taruh sini, kemudian kita ambil squid, kita buka squidnya. Ya, kita buka seperti ini. Sama caranya tadi, jarumnya menghadap ini ya, yang tajam menghadap ke bawah, yang ada lubangnya menghadap ke atas. Kemudian kita suntikan dengan sudut berapa? Kalau tadi kan 15 segini, 30 juga segini, sekarang kita 45 derajat seperti ini. 45 derajat kita tusukkan perlahan-lahan sampai kira-kira sepertiga. Kalau sudah sampai sepertiga, kita aspirasi. Tuh, kalau diaspirasi cuma keluar cuman udara seperti ini, itu nggak ada masalah. Berarti dia tidak masuk pembuluh darah. Pokoknya waktu kamu aspirasi tidak ada darah, maka ini tidak masuk pembuluh darah. Ini sudah aman. Lalu kamu suntikan obatnya perlahan-lahan. Ya, suntikan obat perlahan-lahan. Kemudian kamu ambil ambil kapas alkohol, kemudian kamu peras dulu, kemudian kamu ambil sini, kamu dab seperti ini, lalu kita tutup ininya, ya, tutup, terus kemudian kita ambil plester, kita plester di sini, oke, setelah ini, ya, kita plester. Setelah kita plester, apa yang kita lakukan? Kita merapikan
alat ya. Kita merapikan alat, boleh sambil mengevaluasi pasien juga. Pak, Ibu, penyuntikan obatnya sudah selesai. Mohon maaf kalau tadi pada saat penyuntikannya timbul rasa sakit. Nanti jika di lokasi penyuntikannya timbul bengkak atau timbul berdarah atau timbul nyeri yang berlebihan, Bapak atau Ibu boleh menghubungi saya atau perawat yang ada di depan. Kemudian kita lepas handscoon, ya. Kemudian kita bawa ini alat-alat kembali ke meja, dorong, kita taruh di sini. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita mencuci tangan dengan menggunakan air mengalir dan sabun, dibilas dengan alkohol 70%. Kemudian kita mencatat di buku pencatatan. Sama persis, yang dicatat apa aja? Tanggal, jam, nama pasien, umur pasien, jenis obat, dosisnya, cara penyuntikan, sama inisial. Selesai.